Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu bagian dari suatu komunitas, telah seharusnya setiap personal di dalamnya mengetahui biografi dan sejarah komunitas tersebut terbentuk. Begitu juga dengan kita yang merupakan bagian dari Yayasan Pondok Pesantren An-Nawawi. Pondok Pesantren An-Nawawi adalah tempat di mana kami mengabdi dan menimba ilmu. Pesantren ini masih tergolong salafi yang berorientasi pada mazhab Imam Syafi'i dalam bidang fikih, Imam Asy'ari dalam bidang tauhid, dan Imam Al-Ghazali dalam bidang akhlak dan tasawuf. Pondok Pesantren An-Nawawi yang sekarang sudah menaungi beberapa lembaga yaitu Madrasah Diniyah An-Nur, MI Al-Aflah Irsyadul Wara, SMP Al-Aflah, dan SMA Al-Aflah, dan telah mencetak lulusan yang tidak hanya cakap dalam bidang keilmuan, melainkan juga terlatih dalam bidang sosial dan spiritual. Namun tahukah kalian bagaimana sejarah pesantren ini didirikan? Problematika apa saja yang telah dilalui oleh pesantren ini, namun tetap bertahan sampai sekarang? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan sejarah singkat berdirinya Pondok Pesantren An-Nawawi. Berkisar pada tahun 1930-an, Kiai Nawawi bin Abdul Baqi menerima santri sebanyak 8 hingga 15 orang. Namun, pada waktu itu, beliau tidak memberikan simbolisasi atau legalitas yang resmi terhadap pesantren yang dibinanya. Masih belum ada nama atau tanda pengenal dari pesantren tersebut. Beliau, Kiai Nawawi, hanya mengajar Al-Quran dan mengkaji kitab Safinah Sulam, Bidayatul Hidayah, Kifayatul Awam, dan kitab Ta'limul Muta'allim setelah maghrib dan setelah subuh. Kondisi yang seperti ini terus berlanjut sampai generasi kedua, yaitu Kiai Nur bin Nawawi, dengan kondisi santri yang semakin menurun hingga tidak ada santri yang mukim sama sekali sampai pada masa kepemimpinan Kiai Mahsyari. Meskipun demikian, kegiatan yang ada tetap dilanjutkan karena masih banyak santri non-mukim yang mengaji dan mengkaji ilmu pada Kiai Mahsyari bin Ahmad Nur. Pada tahun 1990, kembali ada santri mukim pertama setelah beberapa tahun vakum dari santri mukim, yaitu Ahmad Nurwawi, ayahanda dari Ustadz Musta'in dan Ahmad Muhaimin, yang sekarang mereka berdua masih menetap di pesantren ini. Sejak saat itulah, santri mukim sedikit demi sedikit mulai bertambah kembali. Kiai Ustadz Mahsyari adalah putra keempat dari Kiai Mahsyari. Setelah beliau menginjak umur dewasa, beliau berinisiatif untuk mendirikan lembaga non-formal sebagai kegiatan tambahan untuk santri yang ada. Kegiatan tersebut dilangsungkan setelah Isya dan masih belum mempunyai tempat khusus dengan hanya bermodalkan papan berukuran 50 x 60 cm. Seiring berkembangnya zaman, pada tahun yang sama, yakni tahun 1991, atas permintaan masyarakat sekitar, Kiai Ustadz Mahsyari membuka lembaga pendidikan non-formal, Madrasah Diniyah, yang diselenggarakan di waktu siang hari dengan gedung khusus yang mulai dibangun kemudian setelah mendapatkan izin dari ayahandanya, Kiai Mahsyari, dan setelah mendapatkan izin dari gurunya, Kiai Abdullah bin Abdul Hafi, pengasuh Pondok Pesantren Baitur Rahmah Basyiran, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pada tahun 1992, ada tambahan santri dari Kalimantan yang menyebabkan pesantren ini semakin dikenal oleh banyak orang. Pada tahun 1996, yang pada waktu itu santri mukim berjumlah 25 orang. Kemudian pesantren ini diberi nama Ma'had Al-Islami As-Salafi As-Safi'i An-Nawawi. Nama pesantren ini sengaja dinisbatkan pada pendiri pertama pesantren tersebut, yaitu Kiai Nawawi, dan madrasah diniyahnya kemudian diberi nama Madrasah Diniyah An-Nur, dengan dinisbatkan pada Kiai Nur bin Nawawi, yang merupakan generasi kedua pengasuh pesantren tersebut.
Perkembangan zaman tidak berhenti sampai di situ, sehingga hal tersebut juga melahirkan tuntutan bagi Pondok Pesantren An-Nawawi agar dapat memfasilitasi masyarakat untuk dapat memenuhi dan dapat menjawab tuntutan zaman. Sehingga pada tahun 2000, Kiai Ustadz Masyari berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan diniyah dengan pendidikan umum, sehingga pada tahun 2001 pendidikan umum yang dirintisnya telah mendapatkan izin operasional pertama yang menandakan bahwa lembaga tersebut adalah lembaga formal yang telah diakui oleh negara dan diberi nama MI Al-Aflah Irsyadul Waro. Nama Al-Aflah sendiri adalah nama madrasah yang ada di Pondok Pesantren Baitur Rahmah yang kemudian diambil oleh Kiai Ustadz Masyari atas izin dari gurunya untuk kemudian dijadikan nama dari lembaga umum yang dirintisnya. Sedangkan nama Irsyadul Waro adalah sebuah nama yang kemudian muncul karena mimpi yang datang kepada Kiai Ustadz Masyari. Siswa dan siswi yang ada pada waktu itu hanyalah 40 orang dan sudah dilaksanakan secara terpisah dengan pendidikan madrasah diniyah. Pada tahun 2010-2011 dibukalah lembaga formal sekolah menengah pertama SMP Al-Aflah dengan gedung seadanya dan bahkan masih mengungsi ke tempat yang tidak layak untuk digunakan sebagai proses belajar mengajar. Namun meskipun demikian, KBM di SMP Al-Aflah tetap berlangsung dengan baik. Dan pada tahun 2013-2014 disusul dengan diresmikannya lembaga formal sekolah menengah atas SMA Al-Aflah untuk pertama kalinya dengan nasib yang masih sama seperti sekolah menengah pertama pada awalnya, yaitu masih serba kekurangan fasilitas terutama gedung sekolah untuk bisa digunakan. Namun meskipun demikian, kendala yang ada tidak menjadi masalah serius yang kemudian dapat menghambat perkembangan pendidikan di pesantren An-Nawawi. Semua kegiatan yang ada tetap dilaksanakan dengan fasilitas seadanya dan berhasil mencetak lulusan yang berintelektual. Dan jika kita hitung MI Al-Aflah Irsyadul Waro dari awal berdirinya sampai sekarang telah mencetak lulusan sebanyak 16 kali dengan rata-rata 29 orang di setiap lulusan. Dengan demikian terdapat sekitar sebanyak 464 orang yang telah lulus dari MI Al-Aflah Irsyadul Waro. SMP Al-Aflah dari awal didirikannya sampai sekarang telah mencetak lulusan sebanyak 10 kali dengan rata-rata 23 orang di setiap lulusannya. Dengan demikian terdapat sekitar 230 orang yang telah lulus dari SMP Al-Aflah. Sedangkan SMA Al-Aflah dari awal didirikannya sampai sekarang telah berhasil mencetak lulusan sebanyak 7 kali dengan rata-rata 19 orang di setiap lulusannya. Dan demikian bisa diketahui bahwa terdapat sekitar 133 orang yang telah lulus dari SMA Al-Aflah. Tidak berhenti sampai di sini. Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sangatlah dianjurkan oleh pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi. Oleh karena itu, beliau menyarankan para santri yang telah lulus sekolah menengah atas untuk melanjutkan ke universitas terdekat. Dan yang dipilih adalah Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, yaitu universitas yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Nazhatut Thullab Pracan Camplong Sampang. Karena secara garis keilmuan, jika kita telusuri dengan lebih mendalam, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi masih mempunyai nasab keilmuan dengan sesepuh Pondok Pesantren Nazhatut Thullab sebagaimana terurai sebagai berikut. Kiai Ustadz Masyari berguru pada Kiai Abdullah bin Abdul Hafi. Kiai Abdullah berguru pada Kiai Zahrawi bin Muhammad Soleh Temporjo Jember. Kiai Zahrawi berguru pada Kiai Safrawi bin Alimuddin yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Nazhatut Thullab pada waktu itu. Dengan demikian nasab keilmuan santri An-Nawawi tetaplah terjaga dan tentunya terhubung dengan pendiri pertama pondok pesantren di dunia, sekaligus merupakan reformis sentral dalam bidang pendidikan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.